Perkenalkan, nama saya Elsa Fatika. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 86040776. Saya Prodi PGSD semester 1 kelas 1A. Teman-teman, di samping saya ini sudah ada pembina pramuka dari SDIT daerah Eksonsongan. Perkenalkan, nama saya Riki Febriawan SPD. Saya selaku pembina dari pramuka di sekolah SDIT daerah Eksonsongan. Kak, mau nanya dong, bagaimana sih jadwal kegiatan pramuka yang dilaksanakan di sekolah ini? Untuk jadwal di sekolah ini, itu kegiatan rutinnya diadakan di setiap hari Kamis. Nah, di hari Kamis itu anak-anak selepas pulang sekolah diberi waktu istirahat sampai jam 2, kemudian langsung masuk kegiatan pramuka sampai biasanya di jam 5 sore. Itu sudah selesai. Oke, jadi kegiatan pramuka rutin dan non-rutin yang dilaksanakan itu gimana? Nah, kalau untuk kegiatan rutinnya itu biasanya anak-anak seperti biasa kayak latihan PBB, udah pasti tuh kayak baris berbaris karena di sekolah juga akan berguna. Kemudian latihan pioneering, latihan sandi yang terutama tuh sandi musik, sandi rumput, pokoknya semua sandi dipelajari. Nah, kalau untuk kegiatan non rutinnya itu ya menunggu jadwal dari yayasan. Contoh kayak ada kegiatan perkemahan setiap tahun yang diadakan, ataupun nanti ada kegiatan yang memang ada dilombakan kayak perjusami dari luar sekolah. Nah, itu seperti itu. Kalau struktur organisasi perguruan pramuka di sekolah ini tuh gimana? Nah, kalau untuk strukturnya itu, yang pertama yang pertama itu ada untuk Kamabigus. Kamabigus itu kayak pembimbing, gugus depannya itu ada kepala sekolah. Nah, kemudian untuk wakilnya ada wakil kepala sekolah, ada juga guru-guru ataupun pembina seperti saya, dan ada juga guru lain yang menjadi pembina pramuka. Nah, yang terakhir tuh ada ambalan. Nah, di sekolah ini ada ambalan juga untuk anak-anaknya. Nah, terus ada juga yang terakhir udah pasti anggota kepramukaan, siswa-siswa yang berlatih. Oke, jadi bagaimana sih kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pramuka di sini? Nah, alhamdulillah untuk sarana dan prasarananya di sekolah ini cukup lengkap. Nah, karena memang sekolah juga banyak membantu untuk kegiatan sekolah di pramuka ini. Jadi seperti tongkat untuk pioneering disediain, kemudian lokasi disediakan, dan bahkan ruangan untuk kepramukaan ataupun pembina pramuka juga disediakan sama sekolah. Jadi untuk sarana prasarana itu cukup lengkap di sekolah. Makanya anak-anak juga senang karena sekolah mendukung untuk kegiatan pramuka ini. Kalau sistem penilaian dari kegiatan pramuka yang diterapkan di sekolah itu bagaimana? Nah, kalau untuk sistem penilaian ini, yang pertama untuk siswa SD ini kan karena lebih fokus kepada pelatihan mental. Jadi untuk sistem penilaian itu dilihat dari sistem gimana cara anak ini gampang menangkap kegiatan-kegiatan pramuka yang dilakukan, kayak pelatihan gimana sandi ini, morse, sandi kotak, dan sandi sebagainya. Nah, dari situlah dinilai gimana daya tangkap anak ini, cepat atau lambatnya anak-anak menangkap pelatihan tersebut. Jadi untuk penilaian itu dinilai dari gimana cara anak-anak ini cepat menangkap dan gampang menerima pelatihan yang dilatih oleh pembina. Seperti itu. Oke, jadi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah ini itu gimana? Nah, kalau untuk tantangan ini kan banyak nih. Sekarang nih, kalau untuk sekarang di akhir-akhir bulan ini kan tahu sendiri cuaca. Cuaca ini yang pertama sering hujan, jadi anak-anak banyak terkendala. Jadi banyak menunda latihan karena cuaca. Karena kan anak SD kita tahu sendiri bahwasannya anak SD itu daya tahan tubuhnya masih kurang. Jadi tahulah kalau udah kena hujan
jadi gampang sakit. Makanya setiap kali hujan anak-anak diliburkan nggak latihan. Kemudian tantangan yang kedua tuh ada ya minat dari anak-anak tersebut. Kadang ada nih yang ikut cuman karena anak-anak itu ikut sendiri, maksudnya ikut-ikutan sama kawannya karena diajak kawan, nggak dari kemauan diri sendiri. Iya. Tantangan yang ketiga yaitu dari orang tua. Jadi kita namanya sekolah ini nggak mau memaksakan kalau misalnya pramuka ini harus, enggak. Jadi memang harus ada persetujuan dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, jadi anak-anak tidak boleh ikut. Oke. Terakhir nih ya Kak. Ya. Prestasi apa aja yang udah diraih dari sekolah ini tentang pramuka? Nah, kalau untuk prestasi ini banyak, alhamdulillah. Yang pertama tuh sudah beberapa kali menjuarain, contoh kayak kegiatan-kegiatan pramuka. Kemarin tuh ada kegiatan Kompas. Nah, itu berapa piala yang diraih seperti menari, kemudian dari pioneering dan penjelajahannya. Nah, kalau untuk yang lainnya juga banyak sih, soalnya setiap kali ikut perlombaan selalu pulang itu dengan tangan yang membawa piala tanpa kosong. Jadi selalu ada prestasi yang diraih setiap kali ada kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh kegiatan pramuka. Oke, terima kasih kepada kakak sebagai narasumber yang telah memberikan informasi yang jelas kepada kami, dan wawancara ini sangat membantu kita semua, terutama saya, dalam menyelesaikan tugas observasi. Semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik. Amin ya robbal. Nah, itu tadi isi wawancara yang saya lakukan dari salah satu pembina pramuka di SDIT daerah X Songsongan. Semoga apa yang saya wawancarai tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk para penonton, khususnya untuk anak-anak SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.